Secara prejengannya, pusaka ini benar-benar bikin tutut hati. Dari keluasannya, keindahannya, beserta garapnya. Segalanya itu benar-benar membuat saya menempatkannya dalam pusaka yang sangat istimewa. Saking istimewanya, pusaka ini tuh kami abadikan secara eksklusif dalam bentuk visual yang kami sematkan pada kaos merchandise Palu Gada 444. Seperti yang saya pakai ini. Cukup bagus ya. Ini bukan sekedar kaos. Di balik desainnya ada warisan budaya yang kita rawat serta kita jaga secara bersama. Bagi dulur-dulur yang nantinya itu berjodoh dan memahari pusaka ini akan mendapatkan satu paket eksklusif berupa kaos spesial yang sudah tercetak foto dari pusaka aslinya. Jadi kalau sewaktu-waktu ingin pamer ke teman-teman tentang pusaka yang dimiliki, barangkali tak perlu repot untuk membawa kerisnya kemana-mana. Cukup dengan memakai kaosnya saja, ceritanya sudah sampai kemana-mana. Dan buat yang belum berjodoh dengan pusakanya, jangan khawatir. Kaos eksklusif ini juga bisa dimiliki lewat akun merchandise resmi dari kami, Palu Gada 444. Akunnya itu ini. Jangan lupa panjenengan follow juga ya. Dengan mengenakan baju ini, kita juga sedang ikut serta menjaga dan menyebarkan nilai-nilai budaya, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya budaya tidak hanya hidup di museum atau di dalam lemari kaca, tapi juga di jalanan, di pasar-pasar, di tongkrongan, yang artinya itu selalu melekat di dalam tubuh kita sendiri. Sekarang mari kita bahas sosok pusaka yang sedang kita angkat kali ini. Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Pusaka ini tampil dengan busana ladrang Surakarta. Sebuah gaya warangka yang memang dikenal begitu gagah, terlihat tegas, dan memiliki estetika yang sangat khas dari Keraton Surakarta. Luar biasa ya. Kayu yang digunakan adalah cendana wangi, salah satu bahan paling diunggulkan untuk warangka keris dari Surakarta. Aroma kayunya itu begitu menenteramkan. Ia memberi kesan sakral yang tidak bisa digantikan oleh jenis kayu lainnya. Rician atau lekuannya pada warangkanya tampak begitu tegas dan berikas. Setiap garis dan sudutnya itu seolah menyuarakan sebuah wibawa dan kegagahan yang begitu seimbang. Tak hanya itu, pendoknya pun dibuat dari tembaga yang sudah disepuh perak. Dengan ukirannya yang terlihat rapi, begitu detail dan tebal, menunjukkan bahwa pusaka ini tidak dibuat secara sembarangan. Ia dirawat dan dipersiapkan dengan sepenuh hati, bukan hanya sebagai benda koleksi semata, tapi juga sebagai lambang nilai, lambang sejarah, dan bahkan lambang jati diri kita. Sekarang, perlahan mari kita buka untuk isinya. Pusaka Lot 13, Dapur Sengkelat, Tinatah Emas, Panji Wilis, Pamor Segoro Muncar, Tangguh Mataram, Amangkurat. Yang perlu panjenengan ketahui, setiap pusaka itu selalu memiliki rician sebagai pembeda antara dapur satu dengan dapur yang lainnya. Untuk pusaka Dapur Sengkelat itu, ia memiliki rician berupa terdapat tikel alis, bisa dipersani, lalu ada sekar kacang, terdapat juga jalen, ada lambe gajahnya itu satu, ditambah lagi ia memakai sogokan rangkap. Ia juga menggunakan seraweyan, dan di bagian belakangnya itu dilengkapi dengan greneng. Yang paling menarik, seluruh rician pada keris ini masih tampak utuh dan sangat jelas. Hal ini menjadi penanda bahwa keris ini benar-benar dirawat dengan penuh cinta dan kehati-hatian. Meski usianya itu sudah ratusan tahun yang lalu, jejak waktu tidak banyak menggerus keindahan dan kemegahan dari setiap detailnya. Tentu ini bukan hal yang sering dijumpai, karena banyak pusaka sepuh yang telah aus atau tersamarkan oleh korosi pada bilahnya. Jika kita lihat pusaka ini, ia benar-benar menyisakan sebuah mahakarya yang begitu luar biasa. Mulai dari sekar kacangnya yang gelung layang, melingkar gemulai, bak tarian tangan seorang dalang,
ia memberi sentuhan artistik yang tak biasa. Kecantikannya juga berdampingan harmonis dengan tinatah Panji Wilis pada gandiknya yang memang mencuri perhatian kita. Seperti dahi raja yang sedang merenung dalam diam, menyimpan banyak rahasia tentang masa silam. Lalu jalen dan lambe gajahnya itu yang runcing bak duri-duri mawar yang menjaga kelopaknya dari tangan-tangan jahil. Sedangkan sogokan dengan puyuannya tampak serasi, begitu mengimbangi tarian luknya yang begitu luas dan serasi, yang semakin rapat ke ujung panetes, yang tentu saja memerlukan petungnya tersendiri. Luar biasa. Ia juga disempurnakan dengan greneng yang tampil begitu menawan dan serasi, dengan begitu detail yang masih bisa kita nikmati untuk keindahannya. Tentu saja dari keseluruhan rinciannya, satu yang paling menonjol adalah kinatah emas Panji Wilis pada gandiknya. Bisa panjenengan lihat. Berbicara tentang Panji Wilis, tentu kita perlu mengutip sebuah naskah dari Serat Duwung Wesi Aji yang ditulis oleh Mas Ngabei Nayangkawirungka. Kira-kira itu tahun 1936. Yang bunyinya itu begini. Kinatah ingkang namung ing gandhik tuwin lambe gajah, naminipun Panji Wilis. Punika tur kadang boten namung rerengan, ananging kangge sarana ngedongaaken duwung ingkang watakipun brangasan utawi keras. Yang jika kita artikan secara sederhana, kinatah Panji Wilis merupakan sejenis hiasan emas yang ditempelkan pada bagian gandhik serta lambe gajahnya. Dijelaskan pula pemberian kinatah tersebut terkadang bukan hanya dimaksudkan sebagai hiasan untuk menambah keindahan pada bilas mata, namun lebih difungsikan untuk suatu maksud tertentu, yakni sebagai sarana untuk meredam keris yang mempunyai watak berangasan atau watak keras. Secara maknawi, Panji Wilis itu merujuk pada perjalanan spiritual manusia, yang artinya itu dalam proses mencari, proses menemukan, dan bahkan proses kembali kepada jati diri. Ia juga dikaitkan dengan obat tradisional yang biasanya itu diletakkan di dahi sebagai lambang penyembuhan dan penyeimbang. Maka tak heran, banyak yang meyakini bahwa keris-keris dengan kinatah seperti ini dahulu adalah milik sentana atau kerabat dalam lingkaran istana. Begitu luar biasa. Apalagi kinatah ini tergurat pada sebuah dapur yang begitu melegenda, yaitu dapur Sengkelat. Dalam riwayatnya itu ada dua versi yang menceritakan mengenai hal ihwal penciptaan dapur Sengkelat. Versi yang pertama itu menyebutkan bahwa keris dapur Sengkelat dipesan oleh Sunan Bonang kepada Empu Supomandrangi, seorang empu besar yang dikenal dengan karya-karya kerisnya yang syarat makna dan ketelitian teknik tempa yang begitu luar biasa. Untuk versi kedua itu mengatakan bahwa pesanan tersebut datang dari Kanjeng Sunan Kalijogo, salah satu wali songo yang dikenal sangat akrab dengan budaya Jawa dan seringkali itu menyisipkan nilai-nilai Islam dan bentuk seni dan tradisi lokal. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah kisah mengenai bahan utama pembuatan keris Sengkelat. Konon itu berasal dari besi cis, yakni sebatang besi runcing yang memang digunakan untuk menggiring unta milik Nabi. Wallahu alam. Besi ini memang dianggap sakral dan penuh dengan keberkahan. Ketika sang empu itu hendak membuat senjata dari bahan ini, ia merasa eman atau sayang kalau hanya dijadikan pedang biasa. Maka ia memutuskan untuk menempa cis itu menjadi sebilah keris yang mempunyai luk jumlah 13. Dengan harapan nilai spiritual dan kesakralan besinya tetap terjaga. Namun keputusan ini itu menimbulkan kekecewaan dari pihak Sang Sunan. Sang Sunan itu merasa bahwa besi tersebut seharusnya dijadikan pedang, bukannya keris. Maka atas pertimbangan itu, keris tersebut lalu disarankan agar diserahkan kepada Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit tentunya. Ketika keris Kiai Sengkelat itu akhirnya diterima oleh Prabu Brawijaya, beliau langsung jatuh hati pada keindahannya. Tidak hanya karena bentuknya yang indah, tapi juga karena memang daya spiritualnya yang dipancarkan oleh pusaka ini. Keris Kiai Sengkelat itu kemudian dijadikan salah satu piandel atau pegangan utama dari kerajaan Majapahit. Bahkan menurut beberapa kisah, keris ini dipercaya mampu untuk mengalahkan kesaktian keris condong campur. Sekaligus juga menyingkirkan pagebluk atau wabah yang begitu besar waktu itu, yang memang sempat melanda kerajaan di akhir masa kejayaannya.
Nama Kiai Sengkelat pun menjadi begitu melegenda, terutama itu menjelang keruntuhan Imperium Majapahit. Dalam naskah-naskah Babat seperti Babat Demak, jejak pusaka ini memang masih bisa dilacak, menjadi saksi bisu dari masa transisi antara kejayaan Hindu Jawa Majapahit menuju kebangkitan Islam di tanah Jawa melalui Kerajaan Demak. Pusaka yang satu ini begitu menyimpan keistimewaan bukan hanya pada bentuk dan riciannya, tetapi juga pada pamor yang begitu mempesona yang tersemat padanya. Pamor yang menghiasi bilah pusaka ini adalah pamor Segoro Muncar. Jika diterjemahkan secara harafiahnya, Segoro Muncar itu berarti laut yang memancar atau lautan yang menyembur. Sebuah gambaran tentang samudra yang bergelombang, penuh energi, bergerak, serta tidak mudah atau tidak pernah diam. Dalam filosofi Jawa, lautan adalah simbol kekuatan besar yang tersembunyi dan bahkan penuh misteri, tetapi juga menghidupi dan memberi berkah. Maka tak heran, pamor Segoro Muncar itu seringkali dihubungkan dengan harapan akan limpahan rezeki, limpahan kejayaan, beserta dengan keberkahan hidup kita selama-lamanya. Jika dipersani, tatanan pamor ini terlihat sangat rapi dan sangat presisi, menyebar dengan simetris tepat di tengah bilah pusakanya. Ini bukan sekedar hasil tempaan teknik tinggi dari seorang empu mumpuni, tetapi juga menunjukkan bahwa pusaka ini ditempa dengan laku batin dan niat yang sungguh-sungguh. Dalam setiap guratan pamor ini tersimpan sebuah doa yang tak terucap dengan kata-kata, namun bergema dalam tiap hela nafas sang empu ketika saat menempanya. Doa itu agar sang pemilik pusaka ini senantiasa dimuncirkan dalam urusan karier atau apapun jalan hidupnya dan bahkan pekerjaan yang ia tekuni. Keris ini memang bukan hanya sebuah benda pusaka semata. Ia adalah perwujudan dari harapan yang abadi tentang keberhasilan, kelancaran hidup, dan bahkan restu dari semesta. Pusaka ini benar-benar mampu menyuguhkan kesan apik dengan keutuhannya, ricik-riciannya, pada bilahnya. Begitu luar biasa. Saya tak henti-hentinya untuk terpesona. Tidak harus dengan gebyar pamor untuk menunjukkan kegagahan ataupun kewibawaannya. Pusaka Sengkelat ini sudah menunjukkan jati dirinya sebagai keris Mataram Amangkurat dengan kesempurnaan garap yang begitu berkelas. Membahas tentang Amangkurat sendiri adalah gelar raja yang lahir dari semangat agung Mataram untuk menciptakan pemimpin yang mampu memangku semesta. Gelar ini pertama kali disandang oleh Amangkurat I, putra dari Sultan Agung tentunya. Beliau itu naik tahta di tengah bayang-bayang kebesaran ayahnya dan tantangan zaman yang semakin kompleks. Amangkurat I itu dikenal sebagai raja yang begitu tegas, bahkan keras, yang berupaya meredam perpecahan internal dengan jalan sentralisasi kekuasaan. Ia menghapus banyak kekuatan lokal dan mencoba membentuk pemerintahan yang terpusat di tangan raja. Namun ternyata langkah itu mengundang banyak perlawanan. Ketegangan dengan ulama dan bangsawan itu memuncak pada peristiwa pembantaian ribuan santri dan kiai. Hal ini menjadi sebuah tragedi besar dalam sejarah Mataram, begitu sangat memprihatinkan. Tapi dari sisi lain, Amangkurat I adalah raja yang sadar akan pentingnya menjaga kestabilan negara di tengah-tengah yang memang sedang berubah yang begitu cepat, termasuk melalui hubungan diplomatik dengan kekuatan asing seperti VOC. Setelah Amangkurat I itu wafat dalam pelariannya akibat pemberontakan Trunojoyo, tahta jatuh ke tangan putranya yakni Amangkurat II. Beliau adalah sosok yang lebih lentur, lebih luas, mencoba meredam konflik dengan pendekatan itu kompromis. Dengan bantuan VOC, ia berhasil merebut kembali kekuasaan dan mendirikan ibu kota baru di Kartosuro, menandai memang babak baru dalam sejarah Mataram. Namun kedekatannya dengan VOC itu memunculkan dilema baru. Stabilitas politik itu dibayar dengan konsensi ekonomi dan kedaulatan wilayah. Meskipun demikian, di bawah pemerintahannya, nilai-nilai budaya Mataram tetap dijaga dan simbol-simbol kekuasaan seperti keris, wayang, serta sastra tetap dihormati. Lain halnya dengan Amangkurat III, penerus berikutnya yang naik tahta di tengah konflik internal yang memang juga belum reda.
Ia menghadapi klaim tahta dari pamannya, yakni Pangeran Puger, yang akhirnya itu didukung oleh VOC. Perang saudara pun akhirnya pecah dan berakhir dengan kekalahan Amangkurat III yang kemudian beliau diasingkan ke Sri Lanka. Setelah itu Pangeran Puger naik tahta dengan gelar Pakubuwono I. Dan sejak saat itu gelar Amangkurat tidak lagi digunakan sebagai nama raja aktif, namun tetap dipakai sebagai gelar Anumerta untuk menghormati tradisi leluhur. Meski gelar Amangkurat itu berhenti di sana, semangat dan pengaruhnya masih membekas dalam kerajaan-kerajaan penerus seperti Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Di Surakarta, gelar Amangkurat tetap melekat dalam nama Anumerta para Pakubuwono sebagai pengingat akan garis agung Mataram yang mereka warisi. Dari Amangkurat I yang keras namun visioner hingga Amangkurat III yang terhempas oleh badai politik, perjalanan para raja gelar Amangkurat itu adalah cermin dari upaya panjang sebuah kerajaan untuk bertahan, bahkan menyesuaikan diri dan tetap menjaga nyala kebesaran di tengah gelombang zaman yang begitu cepat. Matur nuwun dan salam Tutut Ati.